Hi, it's me again, I'm back. Emang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Halo, sini saya akan menjelaskan empat penelitian yang mungkin bisa digunakan untuk mahasiswa dalam mengerjakan tugas nanti di semester akhir. Yaitu yang pertama ada penelitian survei, penelitian komparasi, penelitian korelasi, dan penelitian eksperimen. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing terlebih dahulu dari empat penelitian tersebut. Yang pertama itu ada penelitian survei. Penelitian survei ini itu adalah metode penelitian yang mungkin dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden melalui pengisian, contohnya mungkin melalui pengisian kuesioner, wawancara, atau observasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang opini, perilaku, atau karakteristik populasi tertentu. Dan juga survei ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti penelitian akademis, penelitian pasar, atau evaluasi program. Sebab itu, contohnya sendiri dalam contoh judul penelitian dalam penelitian survei ini mungkin yang pertama itu ada analisis kesiapan peserta didik dan guru pada asesmen nasional atau asesmen kompetisi minimum survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dan yang kedua itu ada survei tingkat pengetahuan serta kesiapan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus. Lanjut ke penelitian komparasi. Penelitian komparasi ini adalah metode penelitian yang membandingkan dua atau lebih variabel, fenomena, atau kondisi untuk mengevaluasi perbedaan, kesamaan, atau efek relatif di antara mereka. Tujuan utama dari penelitian komparasi ini adalah untuk memahami hubungan kausalitas atau pengaruh antara variabel-variabel tersebut. Penelitian komparasi ini juga dapat dilakukan dalam berbagai bidang termasuk ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu politik, dan lainnya. Contoh judul penelitian dari penelitian yang komparasi ini, yang pertama itu ada studi komparatif manajemen pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Barat. Dan yang kedua itu studi komparasi manajemen kepala sekolah antara lembaga. Lanjut ke penelitian yang ketiga, yaitu ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini mencari tahu apakah perubahan pada suatu variabel ini berhubungan dengan perubahan pada satu variabel berhubungan dengan perubahan pada variabel lainnya, dan seberapa kuat atau lemah hubungannya. Misalnya, penelitian korelasi ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar siswa dengan nilai ujian mereka. Adapun contoh judul penelitian tersebut ini, yang pertama mungkin pengaruh kecerdasan emosional, EQ, dan lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Dan yang kedua ini pengaruh kinerja kepala sekolah terhadap keberhasilan manajemen berbasis sekolah melalui masyarakat di SMP. Dan yang terakhir penelitian eksperimen, yaitu penelitian eksperimen ini pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris, namun bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Jadi penelitian eksperimen yang mendasarkan pada paradigma positivistik yang pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian ilmu keras seperti biologi dan fisika, tapi bisa juga diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain termasuk bidang sosial dan pendidikan. Contoh penelitian eksperimen, contoh judul penelitian eksperimen sendiri itu adalah yang pertama ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kinerja guru di SMA Karisma Bangsa. Dan yang kedua pengaruh pengembangan SDM dan motivasi kerja terhadap kinerja guru.
Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya tentang 4 penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, saya ulangi, penelitian survei, yang pertama penelitian survei, yang kedua penelitian komparasi, yang ketiga penelitian korelasi, dan yang keempat penelitian eksperimen. Semoga bermanfaat sedikit penjelasan dari saya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.